Halo teman belajar, welcome back to ICC Eureka YouTube channel with me, Miss Rindy. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi dan juga latihan soal mengenai TKA Bahasa Inggris khususnya di Recontext. Nah, buat kalian yang sedang mempersiapkan diri untuk TKA, pastikan teman belajar simak videonya sampai akhir ya. Jadi, sebelum kita masuk ke latihan soalnya, Miss akan jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu recontext dengan beberapa subtopik yang penting untuk kalian tahu. Yang pertama yaitu definition. Yang kedua adalah generic structure. Yang ketiga, purpose. Dan yang terakhir yaitu tenses yang digunakan dalam recontext. Now let's talk about the definition of recontext. So what do you mean by recontext? Recontext is a text that retells past events or experiences in chronological order. Nah, kalau diartikan secara gampangnya, recontext itu adalah teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman di masa lalu secara berurutan. Kata kuncinya ada dua. Nah, di sini ada di past events, yaitu kejadian di masa lalu, dan chronological order, yaitu berurutan dari awal sampai akhir. Jadi pembaca bisa paham alur ceritanya tanpa kebingungan. Generic structure. A recontext usually consists of three main parts. Jadi ada tiga struktur utamanya. The first one is orientation. So this is the opening part where the writer introduces who was involved, when it happened, where it happened, and what happened. Nah, bagian ini ada biasanya di paragraf pertama. Isinya adalah pengenalan, siapa tokohnya, kapan kejadiannya, dan di mana lokasinya. Jadi ibaratnya ini adalah salam kenal dulu sebelum masuk ke inti ceritanya. Number 2 is events. This is the main parts where the writer tells the sequence of events in chronological order. Nah, ini bagian intinya biasanya letaknya ada di paragraf kedua dan ketiga. Di sini biasanya penulis itu akan menceritakan kronologi kejadiannya secara detail. Apa yang terjadi pertama, lalu apa selanjutnya sampai ceritanya selesai. And number 3 is reorientation. This is the closing part, and it is usually tells the writer's feelings, opinions, or lesson learned from the experience. Jadi biasanya di bagian penutup ini, penulis biasanya menyampaikan kesan, lalu perasaannya apakah gembira atau sedih, atau pelajaran berharga yang didapat dari pengalaman si penulis. Next, what is the main purpose of recontext? So the purpose of recontext is to retell past events or experience in chronological order. Tujuannya yaitu untuk menceritakan kembali pengalaman atau kejadian yang telah terjadi di masa lalu secara berurutan, ya, supaya pembacanya dapat memahami apa yang dialami oleh si penulis. Nah, di sini Miss Rindy mau kasih tip ke teman belajar semuanya yang harus diingat ya, kalau di soal TKA nanti misalnya ada pertanyaan yang muncul nih. Misalnya, what is the writer's intention? Or what is the purpose of the text? Nah, teman belajar bisa cari opsi jawaban yang ada kata kuncinya seperti misalnya to retell or to share past experience, atau misalnya
to inform about past events. Now, what about the tenses? Context usually uses simple past tense because it tells events that happened in the past. Let's check these examples together. Number 1. Last year, I had the opportunity to participate in a week-long volunteer program. Okay, another example. Number 2. We painted the walls, repaired broken bookshelves, and organized hundreds of donated books. Nah, kalau teman belajar perhatikan kata-kata yang Miss highlight di sini ada seperti had, painted, lalu ada repaired dan juga organized. Nah, all of these are verb to. Jadi di sini merupakan verb to, menggunakan tensesnya, kata kerjanya yaitu pakai verb to. Dan ini menandakan bahwa seluruh kegiatan tersebut sudah selesai dilakukan di masa lalu. Oke, setelah paham konsep dasarnya, sekarang yuk langsung aja kita latihan dan bahas soal-soal TKA-nya. What is the main idea of the text? Nah, nanti kalau kalian ketemu pertanyaan seperti ini, what is the main idea? Atau nanti bisa juga pertanyaannya, what is the text about? Atau what is the topic of the text? Nah, ini artinya adalah soal menanyakan mengenai ide pokok atau ide gagasan dari keseluruhan bacaan. Nah, untuk mencari main idea pada recount text, kunci utamanya adalah yang pertama yaitu you have to look at the title, lihat judulnya ya kalau ada. And then the second, yang kedua yaitu fokus pada paragraf pertama or an orientation, karena biasanya di sini penulis memperkenalkan latar belakang dan juga peristiwa utama yang dialaminya. Okay, so let's check the first paragraph together. Last year, I had the opportunity to participate in a week-long volunteer program organized by my school in a rural village located near Mount Merapi. Nah, di kalimat pertama ini di paragraf 1, penulis sudah langsung bilang kalau dia punya kesempatan untuk mengikuti a week-long volunteer program atau program sukarelawan selama 1 minggu. Lalu di paragraf berikutnya juga menceritakan detail kegiatan volunteering tersebut dari merenovasi perpustakaan sampai mengajar anak-anak SD. Sekarang yuk kita eliminasi pilihan jawabannya satu per satu. Oke, opsi yang A ya, the first option. The writer's vacation near Mount Merapi. Nah, karena ini bukan cerita tentang liburan biasa atau vacation, melainkan ini teksnya adalah mengenai kegiatan bakti sosial atau relawan. Nah, jadi opsi A ini salah ya. Jadi kita eliminasi saja poin yang A. Lalu selanjutnya opsi B, the benefits of reading books in a rural library. Nah, merawat perpustakaan ini hanya salah satu kegiatan di hari pertama dan kedua. Jadi bukan inti dari seluruh teks. Jadi opsi B ini juga salah. Okay, the third option, opsi yang C. The importance of repairing damaged building after natural disaster. Nah, kalau opsi yang C ini fokusnya pada perbaikan bangunan saja. Padahal kegiatannya juga ada kegiatan mengajar. So option yang C juga kita eliminasi karena salah.
Oke, nah coba opsi yang D, ya, the fourth option. The writer's memorable experience participating in a volunteer program. Nah, coba perhatikan opsi yang D. Kalimat ini merangkum seluruh isi teks dari paragraf 1 sampai paragraf keempat, yaitu ya pengalaman berkesan penulis saat mengikuti program relawan. Nah, ini bisa jadi jawabannya. Jadi kita simpen dulu nih opsi yang D. Coba kita lihat opsi yang E, opsi terakhir, the last option. The educational system in rural elementary schools. Nah, kalau di opsi yang I ini, teks ini tidak membahas sistem pendidikan secara umum ya, melainkan aktivitas mengajar yang dilakukan tim relawan. Jadi opsi A juga salah. So the correct answer for question number 1 is D. The writer's memorable experience participating in a volunteer program. Jadi teman belajar harus ingat ya, kalau menjawab soal main idea adalah memilih jawaban yang paling mewakili isi keseluruhan teksnya dan bukan hanya detail kecil di salah satu paragraf saja. Oke teman belajar, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Yuk kita baca pertanyaannya bareng-bareng. The word enthusiastic in paragraph 2 is the closest in meaning to. Nah, kalau teman belajar nanti ketemu tipe soal seperti ini, ya, ada closest in meaning to, or is synonymous with, atau means the same as, ya artinya soal ini sedang menguji persamaan kata atau sinonim, atau pemahaman kosakata kalian berdasarkan konteks kalimat. Nah, tips dari Miss, kalau mengerjakan soal sinonim ini, kalian gak perlu panik kalau tidak tahu arti katanya secara langsung. Nah, kuncinya adalah buka kembali paragraf yang ditunjukkan. Nah, kalau di sini, yaitu di paragraf 2. Yuk, kita baca kalimat utuhnya untuk memahami konteksnya ya. Let's check paragraph 2 together. Although the work was physically exhausting, everyone remained enthusiastic because we knew the library would benefit many children in the village. Nah, coba teman belajar perhatikan struktur kalimatnya nih. Di awal kalimat ada kata hubung although. Nah, although ini artinya adalah meskipun, yang menunjukkan adanya pertentangan ya atau kontras. Nah, di situ dikatakan juga meskipun pekerjaannya secara fisik sangat melelahkan ya, physically exhausting ya, secara fisik sangat melelahkan, semua orang tetap enthusiastic karena kami tahu perpustakaan ini akan bermanfaat untuk anak-anak di desa. Nah, kalau capek, tapi karena mereka tahu nih dampaknya positif, kira-kira perasaan mereka gimana? Pasti semangat dong, semangat, antusias, atau gembira ya kan? Jadi sekarang yuk kita cek pilihan jawabannya satu persatu dengan teknik eliminasi. Ya, jadi kita bahas dulu yang A. Nah, opsi A ini artinya adalah opsi A ini yaitu disappointed, yang artinya adalah kecewa. Nah, hal ini berlawanan dengan konteks kalimat. Jadi opsi A adalah jelas salah. Opsi B, excited, artinya yaitu semangat atau antusias. Nah, kata excited ini
sangat cocok dan memiliki makna yang sama dengan enthusiastic. Jadi kita simpan dulu nih jawaban yang B. Now we continue to the next option, which is opsi yang C, yaitu exhausted. Nah, arti dari exhausted ini adalah sangat lelah, ya, jadi lelahnya luar biasa. Jadi ingat ya teman belajar bahwa kata exhausted itu tadi sudah dipakai di awal kalimat nih, di physically exhausting. Nah, enthusiastic justru menjadi pertentangan dari kata capek. Jadi opsi C salah. And then opsi yang D, yaitu confused. Confused memiliki arti bingung, jadi tidak masuk akal ya dengan konteks membantu anak-anak desa. Jadi opsi D juga salah. And then the last option, opsi yang E, yaitu nervous. Nervous, the meaning of nervous is gugup atau cemas. Nah, ini juga tidak sesuai dengan konteks merasa senang membantu gitu. Jadi opsi yang E juga salah ya. So the correct answer for question number 2 is B, excited. Jadi ingat ya teman belajar, kata enthusiastic and excited itu it has the same meaning, artinya sama, yaitu artinya bersemangat atau antusias. Jadi mengingat sinonim lewat konteks kalimat di dalam teks akan bikin kalian jauh lebih mudah untuk menebak arti kata daripada hanya sekedar menghafal dari kamus seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, coba kalian perhatikan model soal yang satu ini. Which of the following statements are true based on the text? There is more than one correct answer. Click on every correct answer. Nah, kalau kalian menemukan tipe soal seperti ini yang ada keterangan there is more than one correct answer atau bentuk pilihan centang seperti ini yang checkbox, artinya jawabannya yang benar itu berarti lebih dari satu. Jadi kita harus memeriksa kebenaran dari setiap pernyataan satu per satu. Yuk kita cross check setiap opsi dengan kalimat yang ada di dalam teks. Okay, the first one. The volunteer program lasted for 1 week. Okay, let's check to the first paragraph and the first sentence. Kita lihat nih di paragraf pertama, di kalimat pertama. Last year, I had the opportunity to participate in a week-long volunteer program. Nah, kata a week long, it means ya artinya berlangsung selama 1 minggu. So the first statement ya, jadi pernyataan yang pertama itu benar. This is true. Kita centang di kotak yang pertama. Oke, kita lanjut ke pernyataan kedua. Ya, the second statement, the student renovated a public library during the program. Okay, now look at the second paragraph. Kita lihat di paragraf kedua, di kalimat pertama. During the first 2 days, my classmate and I worked together to renovate a small public library. Nah, di situ tertulis jelas bahwa mereka merenovasi perpustakaan umum desa. Ya, jadi pernyataan kedua ini juga benar. This is true. Ya, kita centang kotak yang kedua. Oke, mari kita lanjut. Ya, we continue to the third statement. Pernyataan yang ketiga.
The students spend the entire week repairing houses in the village. Oke, apakah mereka menghabiskan seminggu penuh untuk memperbaiki rumah warga? Oke, let us check to the text ya. Kita cek teksnya. Oke, nah di sini kegiatan mereka itu diantaranya tadi ada merenovasi perpustakaan dan mengajar di SD lokal ya, yaitu mereka mengajar tentang storytelling, lalu ada science experiments dan juga English games. Jadi tidak ada disebutkan mereka memperbaiki rumah ya atau repairing houses selama 1 minggu. Jadi pernyataan ketiga ini salah ya. Jadi ini tidak perlu dicentang. Oke, kita lanjutkan ke pernyataan yang keempat. The library had been damaged by heavy rain. Oke, kita baca lagi. Let's check in paragraph 2, di paragraf yang kedua tadi di kalimat yang pertama. Ya, di sini ada renovate a small public library that had been damaged by heavy rain several months earlier. Nah, jadi perpustakaan tersebut memang telah rusak akibat hujan yang deras beberapa bulan sebelumnya. Jadi pernyataan keempat ini juga benar ya. Kita bisa centang pernyataan yang keempat. Lalu the last statement, pernyataan yang kelima. The writer joined the volunteer program alone without classmate. Apakah penulis bergabung sendirian tanpa teman sekelasnya? Oke, let's check. Kita cek di paragraf kedua. Nah, di sini terlihat ya bahwa ada pernyataan bahwa my classmates and I worked together. Nah, artinya bahwa penulis pergi bersama teman-teman sekelasnya. Jadi dia bukan pergi sendiri atau alone. Jadi pernyataan kelima ini salah. Jadi tidak perlu dicentang. So the correct statement for question number 3, there are first statement ya, pernyataan pertama, the second statement, pernyataan kedua, and the fourth statement, yaitu pernyataan yang keempat. Nah, itu dia tadi video pembahasan materi dan juga latihan soal bahasa Inggris khususnya untuk materi recount text. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe ke YouTube channel ICC Eureka. Thank you for watching. Bye-bye.